Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Gimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat belajar kan? Pada kesempatan kali ini, Bu Dirga akan menjelaskan materi PJJ Matematika sudah di kelas 8 mengenai materi relasi dan fungsi. Ini masih part 1 ya. Oke, sebenarnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah membedakan relasi dan fungsi, kemudian menentukan domain, kodomain, dan range, kemudian menyajikan relasi dan fungsi dengan diagram panah. Sebenarnya sebelum bisa membedakan, kalian harus bisa tahu dulu apa sih artinya relasi dan fungsi. Domain, kodomain, range itu apa? Nah, biar lebih paham, saya lanjutkan materinya ya. Oke, di sini ada permasalahan satu, coba diperhatikan gambarnya. Nah, ini ada gambar hobi. Di sini ada ada cerita, ada wacana. Pada saat pelajaran olahraga, Pak Guru meminta siswa mendata jenis olahraga favorit yang mencakup tenis, senam, sepak bola, badminton, renang, dan voli di tiap kelompok. Salah satu kelompok siswa kelas 8, yaitu kelompok Matahari, menyebutkan bahwa Aska suka sepak bola, Rendra suka renang dan badminton, Mahira suka voli dan renang, Lintang suka tenis, dan Arin suka badminton. Nah, supaya lebih mudah memahami wacana ini, kita sajikan dalam bentuk tabel. Tabelnya bagaimana? Nah, di sini kita buat daftar olahraga favorit yang terdiri dari kolomnya nama anak dan hobi. Nama anaknya di sini tadi terdiri dari siapa saja? Ada Aska, Rendra, Mahira, Lintang, dan Arin. Kemudian tinggal kita tuliskan Aska tadi hobinya apa? Aska ternyata hobinya sepak bola. Rendra sukanya renang, badminton, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita akan menggambar diagram panahnya. Caranya bagaimana? Yang pertama tentukan domainnya. Domain itu adalah nama anak yang ada. Kemudian tentukan kodomain. Kodomain itu jenis olahraga yang ada. Maksudnya yang disuruh pilih sama Pak Guru tadi. Kemudian range-nya adalah jenis olahraga dan sesuaikan dengan yang dipilih anak. Kemudian kalian buat bentuk oval seperti ini. Katakanlah di sini ada himpunan A. Himpunan A ini mencakup nama anaknya tadi yaitu Aska, Rendra, Mahira, Lintang, dan Arin. Buat satu lagi, di sini ada B. Isinya siapa? Isinya ada olahraga yang disuruh pilih tadi sama Pak Guru. Ada tenis, senam, sepak bola, badminton, renang, dan voli. Kemudian hubungkan himpunan A dengan himpunan B ini dengan relasi suka. Nah, ini adalah relasinya. Biar lebih mudah menentukan arah panahnya, saya tampilkan lagi tabelnya tadi. Tabelnya apa? Tabelnya itu ini. Ada Aska sepak bola, maka Aska diarahkan ke sepak bola panahnya. Rendra renang dengan badminton. Kemudian Mahira renang dengan voli. Lintang ke tenis, kemudian Arin ke badminton. Sehingga di sini nanti kita bisa menentukan domain. Domain itu yang depan sini ya. Himpunan A ini anggotanya ada Aska, Rendra, Lintang, Mahira, Aska, Rendra, Mahira, Lintang, dan Arin. Kemudian kodomainnya. Kodomainnya ini adalah semua himpunan B. Jadi semua yang disuruh pilih tadi sama Pak Guru, ada tenis, senam, sepak bola, badminton, renang, dan voli. Kemudian range-nya itu adalah anggota B ini yang dipilih sama A. Di sini ada siapa yang dipanah tadi? Ada tenis. Kemudian sepak bola, badminton, renang, dan voli. Senam kenapa kok nggak masuk? Karena dia nggak ada yang milih. Jadi nggak masuk sebagai range. Kemudian permasalahan 2. Permasalahan 2 di sini gambarnya ada gambar makanan. Gambar makanannya yang tersedia ada soto ayam, mie ayam, sama bakso. Wacananya apa? Setelah pelajaran olahraga tadi, anak-anak bergegas ke kantin untuk membeli makanan dengan menu bakso, mie ayam, dan soto ayam. Salah satu kelompok siswa kelas 8, yaitu anggota kelompok Matahari, menyebutkan bahwa Aska suka bakso dan mie ayam,
Rendra suka soto ayam, Mahira suka bakso, Lintang suka bakso, dan Arin tidak suka apapun. Biar lebih mudah kita buat tabel lagi seperti tadi. Nah, ini tabelnya. Seperti ini ya. Kemudian kita akan menggambar diagram panahnya. Diagram panahnya seperti apa? Tetap sama. Tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Biar lebih mudah, kita gambar dulu diagram panahnya ini ya. Ovalnya tadi ada kelompok A, ada himpunan B. Kemudian saya tampilkan lagi di sini relasinya adalah relasi suka. Saya tampilkan tabelnya lagi. Aska sukanya bakso sama mie ayam, maka Aska dipanah ke bakso dan mie ayam. Rendra sukanya soto ayam, Mahira ke bakso, Lintang ke bakso, Arin tidak suka apapun. Sehingga di sini kita bisa menentukan domainnya adalah yang ini tadi, Aska, Rendra, Mahira, Lintang, Arin. Kodomainnya semua anggota B, bakso, mie ayam, soto ayam. Sedangkan range-nya dilihat anggota B yang dipilih. Oh, ternyata dipilih semua, berarti dia masuk semua. Kemudian permasalahan 3. Di sini gambarnya adalah anak bawa pelang tinggi badan. Setelah istirahat usai, Pak Guru meminta data tinggi badan anak-anak. Salah satu kelompok siswa, masih sama kelompok matahari, Aska memiliki tinggi 181 cm, Rendra 186, Mahira 165, Lintang 172, Arin 167. Kita bentuk tabelnya seperti ini. Kemudian kita gambar diagram panahnya, caranya masih sama. Tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Nah, digambar lagi bentuknya seperti ini, himpunan A dan himpunan B-nya. Kemudian kita buat relasinya adalah memiliki tinggi badan. Nah, saya tampilkan lagi di sini tabelnya. Maka tinggal kita panah Aska ke arah 181, Rendra ke 186, Mahira ke 165, Lintang 172, dan Arin 167. Sehingga di sini kita bisa menentukan domainnya ini tadi. Kelima anak tadi ya. Kemudian kodomainnya angka-angka yang sudah disebutkan tadi di sini semuanya. Kemudian range-nya juga. Ternyata kebetulan di sini dipilih semua. Kemudian saya tampilkan lagi di sini ketiga diagram panah. Ini namanya diagram panah ya, Nak ya. Pada diagram panah yang pertama ini saya katakan dia bukan fungsi. Kemudian pada diagram panah yang kedua, ini juga bukan fungsi. Sedangkan diagram panah yang ketiga, ini saya sebut fungsi. Bisa membedakan enggak? Kenapa kok dia disebut bukan fungsi sama fungsi? Coba perhatikan gambar yang pertama. Ini kenapa kok disebut bukan fungsi? Kalau kita lihat di sini, dia disebut bukan fungsi. Karena ini loh yang menggagalkan. Rendra di sini ternyata sukanya 2. Mahira sukanya 2 juga. Enggak boleh. Ini sudah gagal, maka dia disebut bukan fungsi. Kemudian yang kedua ini yang menggagalkan apa? Ini Aska di sini milihnya 2, nggak boleh. Kemudian Arin di sini nggak milih, ini juga nggak boleh. Maka dia juga disebut bukan fungsi. Sementara kalau fungsi yang depan ini semuanya harus memilih tepat 1. Jadi harus milihnya cuma 1, nggak boleh lebih dari 1. Maka dari itu bisa dikatakan dia disebut fungsi kalau dia setia pada satu pasangan. Kalau dia nggak punya pasangan seperti ini tadi, nggak punya pasangan, Arin ini ya, ini nggak punya pasangan, jomblo, dia bukan fungsi. Atau yang ini pilihannya lebih dari 1, poligami, nggak boleh, dia juga bukan fungsi. Nah, sehingga sekarang bisa kalian tentukan, jadi apa perbedaan relasi dan fungsi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Sementara fungsi itu adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jika melihat cakupannya, maka dapat digambarkan hubungan antara relasi dan fungsinya seperti berikut.
Nah, ini ada himpunan ya, seperti dulu di kelas 7. Yang paling besar, yang warna biru, lingkaran besar ini disebut sebagai relasi. Sementara yang kecil ini kan dia berupa relasi khusus, maka dia disebut sebagai fungsi. Jadi antara relasi dan fungsi itu masih lebih besar relasi cakupannya. Kemudian perbedaannya domain, kodomain, dan range itu apa? Domain itu artinya adalah daerah asal, sementara kodomain itu adalah daerah kawan. Range itu adalah daerah hasil, sehingga bisa kita simpulkan kalau kita gambarkan diagram panahnya seperti ini. Yang di depan ini semuanya disebut sebagai domain, yang di belakang semuanya itu disebut sebagai kodomain. Sementara yang belakang yang dipilih itu disebut sebagai range atau daerah hasil. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan untuk pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.